Pakai clip on nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat EcoPods, Podcast Biro Perekonomian Jawa Timur. Oke, hari ini Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 kita live di acara Jatim Fest 2023. Dan hari ini podcast ketiga kita. Sudah ada sesi 1, 2 dan ini masuk ke sesi 3. Setiap hari kita ada tamu spesial. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Ibu Eni. Selamat sore, Mbak Yanti. Beliau dari Subkor Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Oke, Sobat EcoPods, tema kali ini kita akan bahas terkait bagaimana cara meningkatkan produksi ekonomi produk dari KTH, betul begitu nggak Ibu? Oke. Untuk lebih jelasnya gimana, kita dengerin langsung nih oleh Ibu Emi. Monggo silakan Ibu. Baik Mbak, Mbak Cahyani tadi nyebut KTH ya? Betul. KTH. Mbak udah tahu nggak KTH itu apa? Kelompok tani hutan. Betul, 100 ya. Gini Mbak, KTH mungkin banyak ya teman-teman kita yang nggak tahu KTH itu apa sih lah. Itu adalah kelompok tani hutan. Jadi KTH itu adalah kumpulan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan, baik itu di dalam kawasan maupun yang ada di luar kawasan, seperti itu. Nah, ini kelompok ini se-Jawa Timur itu Mbak, kalau KTH di Jawa Timur itu sudah ada 5.310 KTH, kelompok tani hutan. Itu terutama sekali yang ada di luar kawasan yang tadi saya sampaikan. Kalau KTH itu ada di dalam dan ada yang di luar kawasan. Betul sekali. Dan dari 5.000 itu Mbak, dari 5.310 KTH itu ada 238.000 kepala keluarga. Itu yang sehat. Satu lagi ada apa? Ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang dulu ada kolaborasi dengan pengelola hutan di Jawa Timur, yaitu Perhutani BUMN yang diserai untuk mengelola kawasan. Di Jawa Timur sendiri ada 1.829 LMDH. Ini tersebar se Jawa Timur, ada di 28 kabupaten kota di Jawa Timur. Satu lagi ada apa? Ada kelompok perhutanan sosial. Sesuai tadi Mbak Jayani sebutkan ya, subkoordinator perhutanan sosial. Kok ada perhutanan sosial juga sih Bu? Betul. Ini juga ada kelompok perhutanan sosial atau disingkat dengan KPS, kelompok perhutanan sosial. Jadi di Jawa Timur ini sekarang sudah ada 380 kelompok perhutanan sosial, dan dari jumlah tersebut sudah membentuk 765 kelompok usaha perhutanan sosial. Itu Mbak Cayani. Banyak punya Ibu ternyata. Betul. Nah, itu kalau kita tahu KTH itu produk-produknya apa aja nih Bu? Wah, kalau lihat Mbak bicara produk ya, saya ngomong doang nggak ini ya, nggak mantap ya tanpa. Ini Mbak, ini yang di depan kita ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh KTH. Yang ini Mbak pegang ini produk yang dihasilkan oleh KTT, Kelompok Tani Tahura. Tahura. Taman Hutan Raya Air Suryo Yang di hutan Pacet Mojokerto itu salah satunya. Jadi ada 6 kabupaten kota Mbak yang ada di Batu, di Mojokerto, Pasuruan, itu juga masuk wilayah Tahura. Ini salah satu contoh hutan konservasi, ada kelompok yang memanfaatkan kawasan budidayanya untuk mengembangkan kopi Tahura, itu kopi arang Tahura. Organik loh Mbak itu. Terus ini juga lagi ada kopi juga. Terus ada porang. Ada ini Mbak produk, kalau kita bicara produk palm sugar. Tuh. Dan ini sudah ekspor kelompok ini. Terus ini ada juga madu. Ya Mbak ya, madu. Terus ada juga ini stik porang. Porang mungkin yang Mbak kenal ya, porang seperti itu. Contoh-contoh produk. Ini kan produknya luar biasa nih Bu.
Kalau yang membina sendiri dari kelompok tani itu langsung di bawah nama siapa nih? Kalau di provinsi, jelas ditambah yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Tapi di tingkat apa juga ada istilahnya miniatur daripada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, di mana CDK, Cabang Dinas Kehutanan. Jadi di Jawa Timur ini ada 10 cabang Dinas Kehutanan. Seperti itu. Nah, teman-teman cabang Dinas Kehutanan ini yang langsung berinteraksi dengan kelompok siapa? Ya ini penyuluh kehutanan. Di penyuluh kehutanan yang langsung mendampingi kelompok seperti ini untuk meningkatkan nilai tambah produk. Ini adalah juga dampingan dari penyuluh kehutanan dan juga teman-teman CDK dan Dinas Kehutanan seperti itu. Nah, untuk kelompok tani hutan sendiri ini, apa memang semua sudah mempunyai usaha gitu Ibu? Atau memang kita bina dari petani dulu nih, mungkin dia punya madu misalnya, budidaya, lantas kita bimbing gitu ya? Atau pripun Ibu? Jadi gini Mbak, tadi Mbak bilang ada KTH Bu, ya betul. KTH punya produk nggak? Jelas, ini produk ada di depan kita. Kok bisa seperti ini gimana? Jadi bervariasi sekali Mbak. Istilahnya tingkat apa ya? Tingkat istilahnya kalau kita kelas ya, betul. Kelas kelompok itu bervariasi. Kalau di KTH ada KTH pemula, ada KTH madya, dan KTH istilahnya yang sudah maju. Seperti itu. Terus kalau di kelompok perhutanan sosial, kita kenal KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Dia juga punya usaha produktif. Seperti itu. Tadi kami sampaikan bahwa di Jawa Timur ini ada 765 KUPS. Sekitar 4,2%-nya ini yang sudah mandiri. Yang sudah mandiri, betul. Maksud kami yang mandiri, kami bilang mandiri ini bahwa kelompok ini sudah istilahnya sudah punya pasar tetap. Jadi sudah banyak, kalau di KUPS ada istilah kelas emas atau gold, ini berarti sudah punya pasar atau wisatawan dari domestik, pasar lokal lah ya, istilahnya kabupaten dia udah punya pasar. Tapi juga ada kelas yang platinum. Kalau platinum ini berarti kelompok ini sudah orientasi ekspor. Selain nasional juga sudah ekspor. Jadi seperti itu Mbak, istilahnya ada kelas ya, ada ininya ya, kelas grade-nya seperti itu. Udah punya usaha ini juga tergantung kelasnya tadi. Ada yang masih istilahnya tahap belajar ya, pemula, kalau di KTA, kalau di KUPS masih kelasnya biru, seperti itu. Jadi sebenarnya dia sudah bisa mengidentifikasi dia punya usaha apa, dia punya produk unggulan apa, tapi itu tadi modal belum, perencanaan tahunannya atau perencanaan 10 tahunannya mereka belum punya seperti itu. Terus pasar juga belum punya, makanya masih kategori pemula, ataupun kalau di KUPS masih kategori biru seperti itu. Tapi sebenarnya mereka sudah, aku sajane punya produk ini gitu loh, aku bisa kayak gini seperti itu. Kan berarti memang sudah diklasifikasi ya sesuai dengan oke ini memang sudah mungkin profesional atau yang baru mau mulai itu saya kalau Bayu belajar merangkak ya Mbak ya. Dia sudah pengen ini tapi masih belajar untuk merangkak seperti itu. Dan Dinas Kehutanan ini sebagai fasilitatornya Bu. Istilah gini ya, kita itu kan di dinas sebagai apa ya, instansi yang untuk selain untuk di penyuluhan juga untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan seperti itu. Penyuluhan tadi kami sampaikan, kita ada penyuluh kehutanan yang langsung mendampingi kelompok, yang bisa mendamping langsung istilahnya untuk meningkatkan kapasitas kelompok seperti itu. Selain itu juga di dinas kami sebenarnya di provinsi nggak bekerja sendiri loh Mbak. OPD lain itu juga ini di kelompok-kelompok kami yang ada di sektor kehutanan itu juga apa ya, ikut memberdayakan, ikut memberikan fasilitasi juga seperti itu. Untuk kolaborasinya sendiri Bu dengan OPD lain mungkin kan masih ada kaitan dengan Disperindak terkait izin dan segala macam, itu pripun Ibu? Selama ini sudah berjalin, ini sudah terjalin cukup bagus ya Mbak ya.
Dan itu sudah berlangsung lama, sekitar udah belasan tahun kami sudah ini ya istilahnya collab ya dengan OPD lain, sudah sinergi, sudah berkolaborasi. Jadi nggak hanya di OPD provinsi juga, di OPD kabupaten juga seperti itu. Terus di pusat, apalagi pusat juga ya istilahnya seperti itu. Kami yang di provinsi, contohnya untuk yang ini untuk packaging, kemasan, biasanya kan ada di perindustrian dan perdagangan. Terus untuk ekspor juga, itu kan kita berkolaborasi juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti itu. Contoh untuk koperasinya, ini kita juga banyak dibantu oleh Dinas Koperasi dan UKM tersebut. Udah lama Mbak, OPD lain ini ikut serta mengembangkan istilahnya ikut mendongkrak, memicu pengembangan ekonomi kelompok yang ada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan seperti itu. Sinergi ya, sinerginya. Makanya dengan adanya kayak gini, moga-moga tambah erat lagi gitu loh, kolaborasinya tambah erat lagi. Seperti itu. Kalau untuk pemasarannya sendiri, Bu, ini kan kita sudah melihat produknya emang kualitasnya bagus sekali, mulai dari packaging, kemudian kualitasnya juga. Nah, selama ini kalau pemasarannya sendiri sudah berproses di tahap mana, Ibu? Ini Mbak, jujur ya, jujurli kalau anak sekarang. Itu istilahnya anak zaman now ya, jujurli. Jujurli ini memang untuk pemasaran memang masih jadi ini ya, jadi tantangan ya istilahnya. Kita nggak mau bikin masalah ya, bukan masalah, tapi jadi tantangan tersendiri untuk pemasaran. Seperti kami sampaikan tadi, kelompok yang sudah mandiri berarti kan sudah punya pasar tetap. Sementara yang kelompok belum mandiri ini masih banyak, gitu loh, masih banyak. Nah, lebih dari 75% lah ya, di atas 80%. Ini yang belum memiliki pasar sendiri. Nah, inilah salah satu event seperti ini ya Mbak ya. Jatimpress ya, apa ya? Jatimpress, betul. Diharapkan dengan event seperti salah satunya adalah event seperti ini khalayak ini kenal. Ini loh ada produk dari teman-teman KTH, kelompok tani hutan di Jawa Timur. Ada stik porang, ada kopi KTH, seperti itu. Ada madu, ada gula aren, seperti itu. Bahkan ada olahan mangrove, seperti itu. Nah, diharapkan selain juga kelompok ini, istilahnya ini ya Mbak ya, dikenalkan juga bagaimana caranya kelompok ini bisa memasarkan secara independen kelompok, lewat media sosial, contohnya lewat yang e-commerce juga seperti itu. Instagram Jadi juga. betul, contohnya Instagram, contohnya kopi ini sudah kelompok sudah punya IG seperti itu. Terus yang kami bilang tadi kalau gula aren temon ini ya sudah ini ya istilahnya ekspor seperti itu. Di web KLHK juga sebenarnya juga ada ya untuk memasarkan produk KTH ini maupun KUPS. Nanti bisa di istilahnya di sistem aplikasi penyuluhan juga ada. Terus di GoMart itu di websitenya GoKUPS, tapi di GoMart-nya itu itu ada produk-produk hutan se-Indonesia ada Mbak di situ. Jadi kelompok diajarkan gimana selain mengemas produk, gimana memfoto produk, foto produk gimana supaya cantik ya, cantik bisa di medsos itu, Mbak. Salah satu bentuk dukungan ya. Jadi betul, dan salah satu fasilitasi juga kepada kelompok. Untuk mendongkrak inilah, betul. Ekonomi mikro ya istilahnya ya, ekonomi setempat, ekonomi pedesaan lah khususnya seperti itu. Nah, untuk hilirisasi produk sendiri Ibu, itu bagaimana selain untuk dikenal masyarakat juga agar produk ini tetap dapat rating gitu nih, supaya tetap hidup begitu. Kalau kita bicara hilirisasi produk itu kan tujuan utamanya peningkatan nilai tambah, betul, value added, nilai tambah supaya harga jualnya lebih tinggi ya. Dengan harga jual lebih tinggi, otomatis kan pendapatan petaninya lebih naik lagi toh. Nah, contohnya seperti ini Mbak, seperti ini kopi ya, kopi Taura ini seperti itu. Nah, kopi ini kopi organik.
Nah ini nilai tambahnya. Oh, Plusnya apa? Organik dia. Plusnya apa? Kelompok ini metiknya bijinya yang benar-benar merah. Buah kopi biji merah. Udah itu kelompok di ini berusaha untuk roasting sendiri dengan tingkat roasting macam-macam kan ini. iya, Nah ini contoh yang biji tunggal. Istilahnya kalau orang ini kopi lanang ya. betul. Kopi lanang. Kopi lanang bukan kopi cewek. Seperti itu. Ini kopi lanang contohnya seperti itu. Jadi cara roastingnya seperti apa. Terus untuk petik buah merahnya. Terus untuk ini apa? Dari roasting di breeding ya istilahnya ya di itu dijadikan bubuk kopi seperti itu. Nah, terus juga diajarin untuk apa pelatihan barista itu. Jadi contohnya seperti itu untuk kopi. Ini contoh yang porang Mbak, hilirisasi produk. Jadi produk porang itu nggak hanya dijual umbinya aja, tapi bisa dibuat tepung dan ini dibuat stik porang seperti itu. Kita nggak kalah dengan luar negeri. Kalau di Chinese itu ya Mbak ya, di Chinese ini porang itu sudah jadi makanan sehari-hari. Koceng, ada yang bentuk mie atau itu sudah jadi makanan anak-anak bocil. Ya snack anak-anak sekolah juga pakai porang Mbak di sana. Kosmetik juga ini loh, porang juga loh itu. padahal itu Indonesia sangat kaya ya sebenarnya. Tapi masyarakat kita Sangat kaya. Nah itulah tugas kita bersama ya Mbak ya, mengedukasi kelompok. Nah ini loh bisa jadi ini juga seperti itu. Itulah tujuan dari hilirisasi produk supaya nggak dijual produk mahnyel. Nah, contohnya biporang nggak dijual, biporang mahnyel dijual. Nah, kan beda ya kalau sudah jadi produk olahan. masyarakat lebih mengenal dan lebih Familiar dengan hasil hutan, olahannya seperti apa. Mungkin banyak kalau kalian lihat porang ini bisa dimakan nggak ya? karena sebuah umbi gitu. Dan siapa tahu kita bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Ini kayak ini dari porang apa nggak disangka kalau ini dari porang. Betul. Selain itu ada es krim porang, ada bakso porang. Di stand Dinas Kehutanan, sekalian saya promosi ya. Siap. Di stand Dinas Kehutanan ada loh disediakan bakso porang, es krim porang, seperti itu. Kaya sekali nih, Bu. Luar biasa. Contohnya lagi ini yang, nah ini Mbak, ini apa ini? Jahe merah ini Argo Lestari, KTH Argo Lestari ini dari Binaan juga nggak Ibu? betul. Jadi jahe di bawah tegaan ya, pohon-pohon itu ditanami pohon-pohon. Contohnya jahe. Nah, jahe merah ini nggak dijual jahe maknyel, nggak. Mungkin kalau pas zaman COVID mahal ya memang ya jahe. Tapi ini di produk di hilirisasi produk diajarin gimana menciptakan produk turunannya supaya nilai tambah jahenya itu jadi naik, value added naik, otomatis pendapatan bisa ditingkatkan. Contohnya ini jahe merah. Jahe merah ini diserbuk jadi jahe instan. Betul. Jadi nggak ribet harus tuh. dan segala macam. Satu lagi produknya kan jadinya lama ya Mbak ya. Kalau kita jual segar, kelompok jual segar kan risiko busuk, risiko rugi akan tinggi seperti itu. Luar biasa. Nah ini Bu, kalau misalnya ada kelompok tani yang belum masuk kayak mereka ini masih mandiri. Nah, ada teman-teman yang mungkin bertanya alurnya gimana sih biar kita nih jadi kayak bisa dibimbing dari jadi kelompok binaan begitu. Di tingkat apa itu ada teman-teman penyuluh Mbak, pasti tahu. Oh, cabang tadi ya Bu? Di cabang dinas punya penyuluh kehutanan. Jadi kalau kita bicara penyuluh kehutanan itu bukan yang berbaju seragam aja loh Mbak, yang ASN, tapi ada penyuluh kehutanan ASN, ada penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, ya, yang terdiri dari teman-teman kayak pecinta alam, NGO, seperti itu, yang care terhadap kehutanan, yang care terhadap lingkungan, seperti itu PKSM kita sebutnya, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Satu lagi ada apa? Ada penyuluh kehutanan swasta. Ini yang notabene teman-teman yang mendampingi kelompok atau kelompok masyarakat atau KTH di bawah perusahaan, ya perusahaan kayu contohnya, atau di BUMN, Perum Tani contohnya seperti itu. Jadi teman-teman ini pasti nggak kerja sendiri juga kok. Penyuluh kehutanan kita itu pasti collab dengan pendamping-pendamping yang ada di tingkat apa.
Contohnya ada penyuluh pertanian, mereka bisa kolaborasi. Kok bisa ini? Ya iya. Contohnya jagung, Mbak. Jagung itu jadi komoditas ini loh, sumbangsi pangan ya, kontribusi pangan dari dalam kawasan hutan. Contohnya jagung. Nah, ini jagung itu kan pasti kita nggak lepas dari teman-teman penyuluh pertanian kan. Kalau kita mau budidaya jagung di bawah tegaan, di sela-sela tanaman pohon ya, hutan, tentu nggak lepas teman-teman penyuluh kehutanan juga akan sinergi ya, kolaborasi dengan teman-teman penyuluh pertanian. Seperti itu. Di desa ada pendamping desa. Nah ini juga nggak lepas. Kolaborasi juga teman-teman penyuluh kehutanan dengan pendamping desa. Contohnya seperti itu, contoh kecil aja seperti itu. Ya, biasa. Baik. Ibu, kalau ini berbicara terkait potensi kehutanan ini sebenarnya sangat banyak dan luas. Tapi kalau untuk kontribusinya sendiri Bu terhadap PDRB, nah itu loh Mbak yang kadang bikin nangis ya. Kadang bikin nangis itu ya itu kok kecil banget ya kontribusi sektor kehutanan ya ke baik PDB apalagi di PDRB itu kok kecil ya. Kenapa? Ya ini karena memang apa ya sistemnya ya. Istilahnya produk kayak kopi kayak gini ya Mbak ya. Nah, ini tidak termasuk di istilahnya yang dicapai dari subsektor kehutanan. Kami masuk di perkebunan. Contoh kecil aja seperti itu. Jadi yang banyak dihitung adalah yang di level kayu maupun getah seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat di Jawa Timur itu ya, kalau kita bicara kelompok perhutanan sosial, tadi saya bilang ya kelompok perhutanan sosial punya usaha apa? Kelompok usaha perhutanan sosial, kelompoknya usaha. Nah, di Jawa Timur itu KUPS yang tadi saya bilang ada 765 kelompok usaha KUPS itu dia mengusahakan 62 komoditas, Kak. 62 komoditas. Yang terbesar itu apa coba? Yang terbesar itu justru ada di jagung. Jagung betul. Berarti kan sumbangsi pangan ya. Sementara Mbak kalau lihat jagung kan bukan komoditas kehutanan kan seperti itu. Komoditas apa? Pertanian kan. Contohnya kecil aja seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat ini dari 62 komoditas ini ya Mbak ya yang diusahakan di kelompok perhutanan sosial ini di 62 komoditas ini sudah diupayakan oleh 380 kelompok perhutanan sosial pada luasan 188.000 hektar. Seperti itu. Dan ada yang kakaknya, sedangkan penggarapnya itu sudah ada 129.000 kepala keluarga yang mengusahakan 62 komoditas tadi yang saya sampaikan. Ini yang di dalam tadi yang saya bilang kelompok perhutanan sosial tadi itu. Jadi untuk gambaran Mbak, di tahun 2022 aja nilai transaksi ekonomi dari KUPS secara nasional itu sudah ada 186 miliar. Di 2022. Jawa Timur berapa coba? Jawa Timur itu 5,13%-nya. Itu di tahun 2022. Ya. Yang tadi saya bilang ada jagung, ada gula aren, ada kopi, itu yang dari hutan aja ya, yang dari hutan aja. Terus di 2023 padahal ini dari Januari sampai dengan masih Oktober ya, masih Oktober awal ya ini ya. Ini di secara nasional itu sudah 725,8 miliar transaksi ekonomi. Jadi istilahnya penjualan produk hutan ya, ini dicatatkan di situ, terbukukan di situ, terrekod di situ, ini secara real time kita bisa lihat. Nah, seperti itu. Di Jawa Timur sendiri sudah ada berapa coba? 11,9 miliar. Oh, itu untuk tahun 2023. Besar kan ya sebenarnya, besar sumbangsi. Ini belum tutup tahun loh ya, masih itu sudah kecatat 11,9 miliar di tahun 2023. Ini yang kelompok usaha perhutanan sosial. Terus tadi ada KTH juga. Nah, yang di kelompok tani hutan tadi KTH ini sudah mencatat membukukan untuk Jawa Timur 50,7 miliar. Jadi tadi ada 11,9 ya yang di KUPS, yang di KTHR ini ada 50,7. Bayangkan Mbak, jadi udah berapa? 50,7 sama, nah itu tinggi sekali. Betul. Cuman ya itu tadi, apa ya,
kontribusinya itu. Betul. Jadi gini, potensi sebenarnya besar, tapi gini Mbak, potensi sebenarnya besar, sebenarnya berpeluang untuk berkontribusi kepada PDRB Jawa Timur. Betul. Ya, namun yang jadi masalah lagi, saya nggak mau menjaga masalah, jadi tantangan ya. Dan yang dari tantangan sini adalah PNBP di sektor kehutanan ini yang kurang bisa apa ya, kerekot itu tadi, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara secara nasional ya Mbak ya, dari subsektor kehutanan itu terekot ini di BPS itu nggak sampai kurang dari 1% kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB produk domestik bruto ya. Itu yang secara nasional. Terus di laporan PNBP Kehutanan 2021 itu hanya 1,2%. Dan sejak 2017 hingga 2021 secara rata sektor ini subsektor kehutanan ini hanya nyumbang 0,6 sampai 0,7 PDB. Padahal tadi saya bilang ya, produk KTA itu kalau kita lihat transaksi ekonominya cukup potensi ya untuk nyumbang. Tadi ya saya bilang bisa nyumbang PDRB Jawa Timur. Betul sekali. Dan nilainya sangat tinggi. Betul. Seperti itu Mbak. Mana itu tadi kendala Di report dan segala macam. Mungkin ya ini kita ya apa ya bukti sumbangsi subsektor kehutanan apa sih kontribusi? Ya mungkin yang dari kami sampaikan tadi transaksi nilai ekonomi. Nilai transaksi ekonomi NTE-nya itu. Betul. Meskipun secara catatan resminya ya istilahnya sumbangsi PDRB mungkin kecil, tapi kita bisa buktikan di nilai transaksi ekonomi ini cukup mendukung PDRB Jawa Timur. Dan memang kontribusinya itu ada. Ya, itu nyata loh Mbak. Dan itu nah ini produk di depan kita ini bisa kita lihat dan itu luar biasa gitu kan. Itu yang harus terus kita pertahankan ya Bu. Contohnya seperti event kayak gini ya Mbak ya, event seperti ini Mbak Jayani ya. Ini kita bersyukur sekali lah, appreciate sekali. Ini bisa nampang di sini produk-produk dari teman-teman KTH ini seperti itu. Baik Ibu, terakhir ini harapannya nih untuk dari KTH sendiri dan untuk meningkatkan ekonomi produk KTH sendiri ke depan. Jadi kami bersyukur sekali diundang di podcast ini. Kenapa? Supaya tadi kami sampaikan ya, telah lama sudah ada kolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM, perindustrian, seperti itu, perindustri perdagangan, pertanian, perkebunan, bahkan peternakan. Itu sudah lama kami bersinergi program, bersinergi kegiatan, sama-sama mengembangkan ekonomi KTH ini seperti itu. Jadi ke depan kami harapkan ya kolaborasi ini nggak hanya di OPD provinsi, tapi di OPD di level kabupaten juga, Pak. Contohnya baru-baru kemarin ini Gubernur Jawa Timur ada MOU juga dengan Pemkab Madiun, Bupati Madiun dan Kementerian LHK terkait dengan ini KTH. Jadi ini sama-sama loh Mbak, sama-sama kita berperan untuk pengembangan ekonomi kelompok supaya punya daya saing, supaya bisa ini istilahnya apa ya, lokal ekonomi ini bisa kedongkrak seperti itu. Satu lagi ya ini ya istilahnya kita juga terus meningkatkan kapasitas SDM penyuluh, karena bagaimanapun nggak mungkin tahu mereka teman-teman ini langsung ke provinsi, ke istilahnya ke biro perekonomian seperti itu, pasti langsung berhubungan dengan penyuluh. Nah, ini kita juga harapkan nggak cuma hanya dengan penyuluh kehutanan yang mendampingi kelompok, tapi juga penyuluh pertanian, seperti itu, terus pendamping desa, terus penyuluh perikanan, penyuluh di peternakan juga bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk membesarkan usaha dari kelompok KTA ini. Satu lagi tadi bilang pasar,
pasar ini kadang kendala dengan apa? Untuk mengembangkan produk, hilirisasi produk, terkendala dengan apa? Modal. Nah ini kami harapkan juga seperti bantuan permodalan lunak, seperti KUR, seperti di sini kan ada bank UMKM juga nggih. Ini bisa support seperti itu ke permodalan KTH. Kami harapkan seperti itu juga. Istilahnya kan gimana mau bisa berkembang juga ya tanpa modal yang support, modal yang kuat seperti itu. Terus selain lembaga-lembaga keuangan itu tadi, jadi istilahnya dengan semakin meningkatnya kolaborasi, sinergi, kegiatan seperti itu nanti diharapkan ini kelompok semakin mandiri dan berdaya dan punya daya saing produk. Karena memang ke depan kan ini ke depan ini istilahnya di kelompok ini nggak hanya memasarkan di level kecamatan atau desanya aja ya Mbak ya, kalau bisa go internasional karena sudah zamannya AI ya, artificial intelligence semua serba seperti itu. Siapa tahu dengan fasilitasi kolaborasi sinergi semakin banyak pihak yang berkolaborasi, semakin banyak pihak yang campur tangan seperti itu untuk membesarkan kelompok semakin bukan nggak mungkin ya, nanti bisa go internasional. Sangat mungkin ya. Dari hutan Jawa Timur ke dunia. Harapannya kan seperti itu ya. Luar biasa. Baik Ibu, ini mumpung kita lagi live di Jatim Fest nih, Ibu mau promoin nggak untuk mampir di stand Dinas Kehutanan, monggo. Baik, selamat sore semuanya pemirsa. Mohon dong kunjungi Jatim Fest. Ini banyak produk-produk kehutanan. Kan jadi iklan Mbak. Ada, betul, ini ada kopi. Terus ini dari kopi Anjas Moro. Dari Pegunungan Anjas Moro. Oke. Ini kopi dari Tahura. Kenal kan Tahura? Jangan hanya kenal pacet, jangan hanya kenal air panas Cangar ya. Di sini Tahuranya Dinang, Tahuranya Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur punya hutan loh Mbak. Tahura itu punyanya Provinsi Jawa Timur. Tuh selain tempat berendam air panas, sumber air panas alami di sana ada. Dan saya iklankan ya. Siap. Ini juga ada produk kopi organik dari Tahura Air Suryo. Organik loh ini, nggak pakai pestisida, nggak pakai bahan kimia. Produknya dari hutan Jawa Timur, hutannya Provinsi Jawa Timur, asli Jawa Timur. Klaten, monggo diborong, ada staff di Jatim Fest. Sampai kapan Mbak? Besok terakhir, oke. Tapi apa? Nah, di Prokanmen ada webnya ya, web promo produk ya, betul. Di Gomat juga ada, di webnya Dinas Kehutanan juga ada. Kalau yang mau pesan, monggo silahkan. Ditunggu kedatangannya, ditunggu belinya. Kapan lagi kita bisa meningkatkan PDRB Jawa Timur? Siapa lagi ya Mbak ya, kalau bukan kita? Supportnya Jawa Timur, betul. Biar bisa go internasional. Betul Mbak. Dari hutan Jawa Timur menuju pasar dunia. Bukan nggak mungkin loh, bukan nggak mungkin. Sekarang udah zamannya tadi. Udah zamannya AI. Ya. Seperti itu. Baik, oke Sobat Ekopos, nggak terasa nih, udah 1 jam lebih kita sudah bincang-bincang dengan Bu Emi terkait KTH dan segala seluk-beluk produk ekonomi hilirisasi, produk hutan dan segala macam. Oke, karena ini sampai besok jangan lupa mampir di standnya Dinas Kehutanan. Katanya tadi ada bakso dari Porang, iya Bu ya? Bakso, es krim ada es krim, ada olahan makro, ada barista juga loh kami, baristanya langsung datangkan dari Tahura. Oh, Tahura Air Suryo, betul. Nih salah satu contoh produknya, dapat kopi gratis, dapat bibit gratis. Luar biasa. Oke, makanya stay tune terus dan sama madu Mbak. Sama madu gratis, bikin cantik loh. Betul. Ayo madu. Bikin sehat, bikin cantik. Ayo minum madu dari hutan Jawa Timur. Support petani lokal. Oke, baik. Ditunggu kehadirannya di Jatim Fest 2023. Dan saya Chani pamit
undur diri. Terima kasih udah stay tune. Dan live ini bisa disaksikan di YouTube sama Instagram live-nya Biro Perekonomian. Oke, terima kasih udah stay tune bersama kami, saya dan Bu Emi. Kami ucapkan terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.